Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan yang mengikuti channel Bible Study Gereja Elias Malang. Kita bertemu kembali untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Engkau boleh mempersiapkan hati dan pemikiran kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada kami lewat kebenaran-Mu, sehingga kami tetap memiliki pengertian yang benar dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, berkati waktu yang kami gunakan ini. Hamba-Mu yang akan mengajarkan firman-Mu perlengkapi dengan kuasa-Mu. Dan kami semua boleh belajar akan kebenaran-Mu ini. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami meletakkan pembelajaran firman Tuhan ini. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita akan meneruskan pembelajaran di dalam Injil Yohanes pasal 5 mulai dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita membaca ayat ini. Demikian firman Tuhan. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kesaksian tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Demikian teks yang kita baca pada sore hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Tema yang coba kita lihat di dalam perikop ini yaitu Yesus dan Bapa adalah satu. Di minggu-minggu sebelumnya kita telah belajar tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyembuhkan orang yang sakit. Sebuah otoritas yang ia miliki, dan ia memulihkan mereka yang dalam keadaan sakit. Dan kita telah belajar bagaimana respon orang ketika mereka telah mengalami kuasa kesembuhan daripada Tuhan.
Ada yang meresponinya dengan baik, yaitu dengan cara ia mengikut Yesus. Ia belajar tentang Yesus dan ia percaya kepada Yesus. Tetapi ada juga orang yang telah mengalami kesembuhan, tetapi responnya tidak seperti respon yang baik tadi. Justru ketika ia telah mengalami kesembuhan, maka ia begitu cepat melupakan apa yang telah Yesus lakukan. Ia tidak mau mengikut Yesus dan ia tidak mau belajar tentang Yesus. Dan ia tidak mau percaya kepada Yesus. Hal-hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ada orang yang mendengar tentang Yesus, mengalami tentang Yesus, dan oleh karena ia telah mengalami kuasa daripada Yesus, maka ia menjadi percaya. Tetapi sebaliknya ada juga orang yang mendengar tentang Yesus, tetapi hanya sekedar mendengar dan tidak bertumbuh di dalam hatinya untuk percaya kepada Yesus, apalagi mengikut Yesus. Jadi fenomena itu bukan hanya terjadi pada zaman sekarang ini, tetapi telah terjadi sejak Yesus ada di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga di dalam konteks yang kita pelajari pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, di mana ketika Yesus telah menyembuhkan penyakit orang, apalagi yang ia lakukan itu berkaitan dengan hari yang sangat dikuduskan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, yaitu hari Sabat. Dan di dalam konteks mereka tidak boleh ada orang yang melakukan pekerjaan apapun di hari Sabat. Walaupun pekerjaan itu kelihatan baik, kelihatan benar, menolong orang, tetapi karena mereka telah begitu mensakralkan tentang tidak mengerjakan apapun pada hari Sabat sesuai dengan perintah Musa di dalam hukumnya, hukum Taurat, 10 hukum, yaitu hukum keempat untuk menguduskan hari Sabat, maka bagi mereka tidak boleh melakukan segala sesuatu di hari Sabat. Tentu dalam hal ini ketika Yesus melakukan tindakan ini, maka ia telah melanggar apa yang telah diajarkan turun-temurun oleh Musa kepada mereka. Dan menanggapi hal demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara, maka Yesus mencoba memberikan sebuah hal yang perlu diketahui atau perlu dimengerti oleh murid-muridnya dan juga orang-orang yang mempertanyakan tentang apa yang dia lakukan. Jadi dalam pasal yang kita pelajari ini, penulis Injil Yohanes sedang menunjukkan yang pertama, bahwa Tuhan Yesus menegaskan sifat keilahiannya sendiri. Yang kedua, Tuhan Yesus juga menegaskan yaitu kesatuannya dengan Allah Bapa. Bukan saja Yesus menegaskan ia memiliki sifat-sifat keilahian, tetapi juga kesatuan dengan Allah Bapa yang tidak bisa terpisahkan. Dan yang ketiga, dalam jabatan yang dikerjakannya, yang diberikan kepadanya, adalah sesuatu hal yang telah didelegasikan oleh Allah Bapa kepadanya. Ya, martabat jabatannya yang begitu tinggi yang diberikan Bapa kepada dia. Tentu di dalam pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus ini bukan hal yang mudah bagi orang Yahudi untuk menerimanya. Dalam setiap kesempatan-kesempatan yang mereka lakukan atau perhatikan, maka kita melihat niat daripada orang-orang Yahudi. Mereka berusaha untuk mencari dan menemukan kesalahan-kesalahan daripada Yesus, sehingga mereka nanti punya alasan mengapa Yesus harus dibunuh. Mengapa Yesus harus disalibkan?
Jadi di dalam setiap persoalan-persoalan atau di dalam setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, baik di dalam pengajarannya maupun di dalam karya penyembuhannya dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi selalu ingin mencari kesalahan. Mereka tidak mau mempelajari atau tidak mau belajar tentang apa yang Yesus lakukan. Mereka tidak mau mengikut Yesus, tetapi berusaha mencari apa yang dapat mereka temukan sebagai sebuah kesalahan, sehingga menjadi alasan bagi mereka untuk membunuh Yesus. Dan termasuk di dalam perikop yang kita baca ini, ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit, yang telah menderita selama 38 tahun lamanya. Ia sembuhkan, ia pulihkan, kemudian ia menyuruh orang ini untuk mengangkat tilam sebagai bentuk bahwa ia benar-benar telah mengalami kesembuhan itu. Dan ketika orang ini menyampaikan kepada orang Farisi atau orang-orang Yahudi siapa yang menyuruh dia untuk melakukan itu, maka mereka mencari dan menemukan kesalahan yang harus mereka berikan kepada Yesus. Jadi mereka menuduh Yesus telah melakukan pelanggaran, khususnya perintah keempat, karena menyembuhkan seorang yang sakit pada hari Sabat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang ini begitu memahami firman Allah secara literal. Mereka memahami hukum-hukum Musa itu dan menerapkan hukum-hukum Musa itu secara harafiah. Mereka kurang memahami, bahkan tidak memahami dengan begitu dalam makna daripada hukum-hukum itu. Padahal hukum yang diberikan itu bertujuan memiliki makna bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, tetapi juga bagaimana menerapkan kasih Allah itu dengan segenap hati dengan kita mengasihi sesama manusia. Inilah yang kurang difahami dan tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi, yang tidak dimengerti oleh ahli-ahli Taurat. Tetapi Tuhan Yesus ingin menegaskan makna daripada hukum itu kepada mereka. Maka ketika terjadi persoalan-persoalan itu, maka Tuhan Yesus menanggapi apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tuduhkan itu. Kalau kita melihat tadi percakapan Tuhan Yesus kepada mereka dan apa yang Yesus lakukan dan berikan kepada mereka, di ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Di dalam kebersamaan atau kesatuan antara Allah Bapa dan Yesus, di dalam hubungan yang sangat intim, yang sangat dekat, maka Yesus memahami apa yang dikerjakan oleh Bapanya. Sehingga ia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang. Tentu menjadi pertanyaan Bapak, Ibu, dan Saudara. Apa yang dikerjakan oleh Bapa sampai sekarang yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu? Kalau kita coba hubungkan di dalam karya penciptaan, bukankah Tuhan telah menyatakan bahwa 6 hari lamanya bekerja? Pada hari yang ke-7, Allah beristirahat. Ia tidak lagi melakukan tindakan penciptaan. Tentu kalau kita melihat dalam karya-karya tersebut, maka seolah-olah Allah tidak melakukan pekerjaan lagi setelah ia menciptakan dunia ini. Namun pengertiannya tidak sebatas itu. Tuhan Yesus memberikan sebuah penegasan bahwa Tuhan itu bekerja dalam hal pemeliharaan umatnya. Allah tetap bekerja dalam hal bagaimana ia memberkati umatnya. Allah tetap bekerja dalam hal bagaimana ia menolong setiap orang yang datang kepadanya, menolong umatnya. Maka Tuhan Yesus berkata, Allah itu tidak pernah berhenti untuk
bekerja. Bapa itu tidak pernah berhenti untuk bekerja. Ia terus melakukan tindakan dalam pemeliharaan karya ciptaannya. Ia terus bekerja untuk menjaga, memelihara, melindungi segala sesuatu yang telah ia ciptakan. Dan dalam hal ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah penegasan bahwa ia mengikuti apa yang dikerjakan oleh Bapanya. Apa yang telah diteladankan oleh Bapanya, yaitu bekerja. Dan termasuk dalam hal ia menyembuhkan orang yang dalam keadaan sakit ini. Ini sebuah bentuk daripada pemeliharaan Allah. Bentuk daripada Tuhan melakukan segala sesuatu, melindungi umatnya, menjaga segala sesuatu yang telah ia ciptakan. Jadi kalau hal ini Tuhan Yesus ingin nyatakan kepada kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk bekerja. Dan itu juga yang memberikan kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, rasa tenang, rasa damai dalam hidup ini sebenarnya. Karena kita tahu Tuhan Yesus terus melakukan pekerjaan-pekerjaannya sampai hari ini. Ia tidak pernah berhenti untuk menjaga dan memelihara hidup kita. Dan di balik apa yang Tuhan Yesus ingin tegaskan itu, ingin nyatakan itu, dari kalimat Bapakku bekerja sampai sekarang dan aku juga bekerja. Di sini kita juga melihat tentang hakikat yang ada pada diri Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Bahwa Tuhan Yesus menegaskan sifat keilahiannya. Ia mencoba menyamakan dirinya dengan Bapa. Itu artinya Yesus juga memiliki sifat keilahian. Dan bukan hanya dalam hal sifat keilahiannya, tetapi juga di dalam kesatuan mereka. Kesatuan dengan Bapanya. Jadi kita memperhatikan, Bapak, Ibu, dan Saudara, Bapakku bekerja, aku pun bekerja. Apa yang diinginkan oleh Bapanya, itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dikehendaki oleh Bapanya, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara dia dengan Bapa. Jadi inilah makna yang Tuhan Yesus ingin tegaskan kepada kita. Ia bukan hanya manusia secara jasmani yang dilihat oleh orang-orang Yahudi pada saat itu atau murid-muridnya, tetapi ia benar-benar Allah. Hal ini kami tegaskan juga, Bapak, Ibu, dan Saudara. Akhir-akhir ini ada sebuah video di YouTube yang begitu memberikan hal kontradiksi di dalam iman kekristenan. Seorang hamba Tuhan yang begitu dikenal, tapi ada sebuah pernyataan yang menjadi sebuah polemik, bahwa Yesus yang ia kenal itu bukan Allah, tetapi hanya sekedar manusia yang diberikan firman kepadanya, sehingga dia menyangkal tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena bagi dia yang menyelamatkan itu Allah Yahweh, sedangkan Yesus itu hanya sebagai perantara. Dan ini sangat berbahaya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini sudah menyalahi dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa hal itu kita katakan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau kita ingat tentang nubuatan ketika Yesus lahir, maka malaikat itu datang kepada Maria dan menyampaikan pesan, engkau berikan nama kepadanya Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatku. Dialah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi Yesus dalam hal ini tidak hanya dipakai sebagai alat, bukan. Karena di dalam pembahasan kita di dalam Injil Yohanes, di dalam pasal pertama waktu itu, bahwa Yesus adalah firman, di mana firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia tidak terpisah dengan Allah, tetapi ketika berinkarnasi, maka firman itu menjadi manusia. Firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian dia berinkarnasi,
menjadi manusia yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Jadi ini adalah sebuah sanggahan kita juga terhadap apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tersebut, bahwa juru selamat yang telah Tuhan siapkan itu adalah Yesus Kristus, bukan yang lain. Yesus adalah perantara yang telah Tuhan siapkan untuk menjadi penyelamat bagi umat manusia. Dan ketika Tuhan Yesus ingin dan menyampaikan hal-hal seperti ini, maka sekali lagi respon daripada orang Yahudi, mereka begitu marah. Mereka tidak menerima perkataan daripada Tuhan Yesus itu. Karena bagi mereka, bahwa perkataan Yesus itu sama dengan ia menyamakan diri dengan Allah. Dan ketika ia menyamakan diri dengan Allah, maka itu adalah sebuah penghujatan terhadap Allah. Yesus ketika ia menyamakan dirinya, Bapakku bekerja, aku pun bekerja. Yesus menyamakan dirinya sama seperti Allah yang terus bekerja. Dan bagi mereka itu adalah sebuah penghujatan terhadap Allah. Orang-orang Yahudi tidak menerima bahwa ada orang-orang yang bisa menyamakan dirinya dengan Allah. Manusia tidak bisa mengklaim dirinya sama dengan Allah. Ini berdasarkan hukum-hukum Taurat yang mereka pelajari dan yang telah diberikan kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang boleh mengklaim dirinya sama dengan Allah, bahkan mensejajarkan dirinya dengan Allah. Tapi dalam perkataan Tuhan Yesus di sini, maka Yesus memberikan sebuah pernyataan tentang sifat keilahiannya itu. Dan bukan hanya sifat itu, tetapi ia adalah memiliki derajat yang sama dengan Allah. Lalu bagaimana Tuhan Yesus merespon kemarahan orang-orang Yahudi ini? Apa yang ia lakukan? Tadi di dalam ayat 17 sudah diberikan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menyamakan dirinya itu. Kemudian di ayat 19, maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi menarik sekali ketika Tuhan Yesus merespon daripada kemarahan daripada orang-orang Yahudi ini. Kemarahan daripada orang-orang Farisi. Kemarahan daripada orang-orang yang melihat Tuhan Yesus menyamakan dirinya sama seperti Bapa. Maka ia memberikan respon. Bukan ia mengelak daripada pernyataan itu, tapi ia kembali menegaskan di sini. Yesus semakin menjelaskan kesetaraannya dengan Bapa, bukan hanya dalam hal relasinya, yaitu ia adalah anak Allah, tetapi juga di dalam hal tindakan, dalam pekerjaan. Ketika Tuhan Yesus berkata, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi kalau kita coba menganalisis Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Mari kita melihat kembali di dalam karya penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dari pernyataan Tuhan Yesus di sini, maka Yesus juga terlibat di dalam karya penciptaan. Apa yang dikerjakan oleh Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Kalau Allah melakukan tindakan pemeliharaannya lewat kesembuhan, lewat pertolongan-pertolongan yang ia berikan, lewat mukjizat-mukjizat yang ia lakukan, maka itu juga yang dilakukan oleh
Tuhan Yesus. Jadi ia sedang meneladani atau mengerjakan apa yang telah Bapa lakukan dan Bapa perintahkan kepada dia. Jadi pernyataan Tuhan Yesus itu begitu dalam Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan tentu ini akan membuat orang-orang Yahudi semakin marah, semakin tidak menerima hal ini. Karena Tuhan Yesus memberikan pernyataan-pernyataan yang mereka tidak bisa terima. Bahkan di dalam ayat 19 sampai di ayat 23, Tuhan Yesus di sini memberikan sebuah penegasan tentang bagaimana hubungan antara dia dengan Bapanya dalam hal kesatuan. Bahwa dalam pekerjaan mereka sama. Dalam hal pengetahuan mereka juga sama. Dalam hal apa yang ada dalam keinginan hati, Yesus dan Bapa sama. Dalam segala kehendak, apa yang dikehendaki Bapa itu juga yang dikehendaki oleh Yesus. Itulah yang dikehendaki oleh Putra. Dan itu mengindikasi kepada kita adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, di sini kita bisa memahami kembali makna doktrin Tritunggal itu. Tritunggal, tapi di sini kita tidak bicara tentang Roh Kudus. Kita hanya bicara tentang Yesus. Maka dua pribadi yang berbeda, Bapa dan Anak, Bapa dan Putra. Tetapi di dalam pekerjaan, dalam pengetahuan, dalam keinginan, dalam hati, dalam kehendak, mereka satu. Mereka memiliki identitas diri Allah. Jadi di dalam ayat 19 ini, Yesus menunjukkan ketundukannya kepada Allah, tetapi juga mengklaim kedudukan yang sama dengan Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memahami pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus itu, mungkin bagi orang yang tidak memiliki iman di dalam Kristus, maka ini adalah sesuatu hal yang tidak benar. Bagaimana seorang manusia yang mereka lihat lahir di tengah-tengah dunia ini, tumbuh besar di tengah-tengah keluarga Maria dan Yusuf, mereka melihat kehidupannya hari lepas hari, dan mereka hanya memahami dia sebagai seorang yang menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia, atau yang dikenal dengan nabi. Itulah sebabnya sampai hari ini saudara-saudara kita yang tidak memiliki iman di dalam Yesus Kristus atau bukan orang Kristen, maka mereka hanya mengenal Yesus itu sekedar nabi semata. Seseorang yang menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Tapi dalam iman kekristenan kita, dalam ayat-ayat firman Allah memberikan satu petunjuk-petunjuk kepada kita. Bagaimana Yesus memberikan identitas dirinya. Bukan saja ia hanya taat kepada Bapanya, tetapi juga kedudukannya yang setara dengan Allah. Maka dalam hal sifat ketundukan, karena memang ia sedang menjalankan misi di tengah-tengah dunia ini. Sebagai anak, dia tunduk dan mengikuti kehendak Bapanya. Sebagai seorang pribadi yang telah diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, untuk memberitakan kabar baik keselamatan itu. Maka kita melihat di sini sifat ketundukan itu. Jadi banyak orang menyatakan di sini, berarti kalau demikian Yesus itu tunduk kepada Bapanya, berarti kedudukannya itu sebenarnya tidak setara. Karena Yesus
melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Sehingga ada banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan, mencoba memposisikan antara Allah Bapa, Allah Anak itu dengan kedudukan yang tidak sama. Allah Anak itu lebih rendah. Tapi sekali lagi ingat, ini hal yang perlu difahami di dalam sebuah tugas tanggung jawab. Ketika Yesus berkata, aku tunduk, aku mengikuti kehendak Bapa. Ini adalah dalam hal dia sedang melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Allah Bapa kepadanya. Dalam karya penebusan itu. Ia tunduk, ia melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Bapanya. Tentu dalam hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa bisa terjadi hubungan yang begitu dekat ini? Relasi yang begitu dekat seperti ini. Sehingga saling memahami satu dengan yang lain. Saling mengenal satu dengan yang lain. Maka di sini di dalam ayat 20 memberikan satu pernyataan juga kepada kita. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Dalam ayat 20, Bapa menunjukkan apa yang Yesus kerjakan. Apa yang dia kerjakan kepada Yesus. Hal ini didasari oleh karena ada kasih. Jadi bukan hanya di dalam kesatuan esensi mereka sebagai Allah, tetapi di dalam kasih mereka pun sudah terjalin sedemikian rupa. Sehingga di dalam kasih yang begitu dalam ini, maka Bapa menunjukkan apa yang ia kerjakan kepada anak. Bapa menunjukkan segala sesuatu yang telah ia kerjakan sehingga anak memahami itu. Tentu Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam pengertian di sini, kita memahami dalam makna Tuhan sedang melaksanakan tugas tanggung jawab. Yesus memberikan penjelasan ini. Tapi di dalam kesatuan itu dia berkata bahwa Bapa menunjukkan segala sesuatu kepadanya. Walaupun di satu sisi dia berkata, aku tahu segala sesuatu itu. Aku mengerti segala sesuatu itu. Tetapi ketika ia coba memahami dan memberikan pernyataan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi atau murid-muridnya pada waktu itu. Bahwa ia sedang menjalankan tugas tanggung jawabnya, maka ia menggunakan bahasa yang harus difahami, yaitu bahasa ketaatan kepada Bapanya. Itulah sebabnya dalam hal ini Yesus selalu menyatakan bahwa Bapa menunjukkan kepadanya apa yang telah Bapa kerjakan. Namun kalau kita perhatikan di sini, kenapa ini bisa terjadi? Itu adalah sebuah hal yang didasari oleh karena kasih. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita lebih memahami di sini, bahwa bagi Kristus, bagi Yesus, tidak ada sebuah rahasia, tidak ada sebuah misteri, tidak ada sebuah yang tersembunyi dari pekerjaan Allah. Semua telah ditunjukkan oleh Bapa kepadanya. Jadi ia tahu, ia mengerti, ia memahami apa yang Bapa ingin katakan, apa yang Bapa ingin kehendaki. Jadi tidak ada sesuatu hal yang tersembunyi. Hal ini bisa terjadi oleh karena
mereka memiliki kasih yang begitu dekat satu dengan yang lain. Implikasinya bagi kita apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Kalau antara bapa dan anak itu begitu dekat di dalam kasih mereka, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi di antara mereka. Ya, demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita memiliki yang namanya kasih dalam hidup ini, kasih terhadap pasangan hidup kita, kasih terhadap anak kita, kasih kepada sesama kita, maka sesungguhnya tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi dalam hidup ini. Semua terbuka, semua dinyatakan, semua bisa melihat. Tidak ada yang tersembunyi. Dalam relasi antara suami istri, oleh karena mereka memiliki kasih, saling mempercayai satu dengan yang lain, maka tidak ada hal yang perlu disembunyikan. Tidak ada hal yang sifatnya misteri, tidak ada hal yang sifatnya rahasia. Jadi makna-makna ini juga memberikan kepada kita satu implikasi dalam kehidupan kita. Kalau bapa dan anak di dalam kasih mereka, tidak ada sesuatu yang bersifat rahasia di antara mereka, bagaimana dengan hidup kita juga? Bagaimana di dalam relasi kita dengan Allah? Bagaimana di dalam relasi kita antara sesama? Kalau kita memiliki yang namanya kasih, maka tidak ada hal-hal yang tersembunyi dalam hidup ini. Bapa bukan hanya menunjukkan kepada anak apa yang Bapa kerjakan, tetapi juga apa yang akan dikerjakan di kemudian hari. Ya. Kita baca di dalam ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi kita bisa perhatikan di sini, Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang Yesus lakukan di kemudian hari. Bukan saja ia tahu apa yang telah dikerjakan oleh Bapa dan sekarang diberikan tanggung jawab itu kepadanya, tetapi juga bicara tentang hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang yang dimaksudkan di sini apa? Yaitu penghakiman atas seluruh bumi ini. Penghakiman yang akan datang. Siapa yang akan menghakimi dunia ini? Siapa yang akan menghakimi umat manusia ini pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali? Pada waktu akhir zaman itu, siapa yang akan menilai dan memberikan satu keputusan kepada manusia? Orang ini berhak untuk masuk surga dan orang ini harus dibuang ke neraka. Siapa yang menjadi hakimnya di sini? Yesus. Jadi tanggung jawab itu juga telah diberikan kepada dia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai orang percaya kita bisa melihat bagaimana keagungan daripada Kristus itu. Segala sesuatu telah diberikan kepada dia, termasuk penghakiman orang-orang pada waktu akhir zaman. Siapapun. Jadi di dalam hal ini Bapa telah menyerahkan semua penghakiman itu kepada dia. Semua kuasa dan otoritas atas dunia ini telah diserahkan kepada Kristus. Jadi kita bisa memperhatikan di sini bagaimana sebuah hubungan yang begitu dekat itu. Dan bagaimana kesatuan yang sangat intim di antara mereka. Maka segala sesuatu yang telah dan dimiliki oleh Bapa, semua itu diserahkan kepada Kristus. Dan kita percaya bahwa hari ini pun yang berkuasa atas dunia ini, yang memiliki otoritas atas dunia ini, atas pemeliharaan dunia ini, bukan saja Allah Bapa, tetapi juga Yesus Kristus. Karena semua telah diserahkan kepada Dia. Segala otoritas-otoritas yang ada telah diserahkan kepada Kristus.
Jadi kalau semua itu diserahkan kepada Dia, maka kalau kita bertanya siapakah Yesus itu sebenarnya? Ayat firman Tuhan ini memberikan penegasan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia adalah Raja dan Hakim atas umat manusia. Kalaupun saat ini banyak orang yang masih belum memberikan pengakuan-pengakuan itu. Kalaupun pada saat ini banyak orang mencoba menyangkal tentang hal-hal demikian. Tapi ingat, pada waktunya nanti, semua lidah akan mengaku. Semua manusia akan bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Mari kita baca di dalam Roma pasal 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Otoritas telah diberikan kepada Dia. Segala kuasa diberikan kepada Dia. Dalam pernyataan firman Tuhan ini memberikan kepada kita, Yesus itu adalah hakim atas segala sesuatu. Dia adalah yang menentukan segala sesuatu. Maka sungguh berbahagia Bapak, Ibu, dan Saudara yang percaya kepada Dia. Karena jaminan keselamatan itu telah dianugerahkan kepada kita. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang tidak percaya akan mengalami kebinasaan. Jadi di dalam hal ini Tuhan Yesus menanggapi orang-orang Yahudi yang mencoba memahami tentang dirinya. Apa yang ia lakukan. Dan Tuhan Yesus memberikan penegasan-penegasan di sini. Bahwa bukan saja ia hanya datang untuk memberitakan kabar keselamatan, tetapi ia memiliki sifat ilahi dalam hidupnya. Ia memiliki kesatuan dengan Allah Bapa. Ia memiliki jabatan yang sangat tinggi yang telah diberikan oleh Bapa kepada Dia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang menjadi kesimpulan kita di dalam pembelajaran firman Tuhan ini? Yang pertama, dalam pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus di sini, dalam relasi hubungan antara Dia dengan Bapa, maka yang ia katakan di sini, Allah adalah Bapanya. Yang kedua, Yesus memelihara kesatuan, memelihara hubungan, memelihara kekuasaan bersama-sama dengan Allah Bapa. Jadi mereka bekerja bersama-sama, melakukan sesuatu dengan bersama-sama, dan juga memiliki otoritas yang sama. Yang ketiga, Yesus memiliki kuasa untuk memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Kita perhatikan di sini, siapa yang memiliki dan yang mampu untuk memberikan hidup selain daripada Allah. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan menghembuskan nafas hidup kepada mereka dan mereka menjadi makhluk yang hidup. Sumber hidup dari Allah. Dan sekarang Yesus mengatakan sumber hidup itu adalah dari Dia. Dia juga berhak dan memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Tidak ada seorang manusia di tengah-tengah dunia ini yang diberikan kuasa untuk membangkitkan orang mati. Hanya Allah lah yang memiliki kuasa itu. Dan sekarang Yesus diberikan kuasa itu. Artinya di sini Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus tetap menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Sifat-sifat ilahi itu ada pada dirinya. Pada akhirnya pun, di akhir daripada dunia ini, di akhir zaman, Yesus memiliki hak untuk menghakimi semua orang. Kalau hal itu terjadi, maka sesungguhnya Yesus sendiri berhak untuk menerima kehormatan sebagai ilahi.
Karena Dia memiliki kuasa untuk memberikan hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi di sini di dalam pembelajaran ini Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus sedang memberikan sebuah pemahaman-pemahaman penting bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, bagi murid-muridnya pada waktu itu, dan kepada kita hari ini. Bahwa Dia bukan hanya sekedar manusia, Dia bukan hanya sekedar orang yang dipakai oleh Allah untuk bisa melaksanakan karya penebusan. Tetapi Ia adalah Allah yang berasal dari kekekalan, yang telah datang ke dalam dunia demi memberikan anugerah keselamatan bagi dunia ini. Yesus memberikan pernyataan-pernyataan itu. Tentu hal ini penulis Injil Yohanes melihat hal-hal yang penting ini dalam diri Yesus. Itulah sebabnya ketika ia menulis Injil Yohanes ini, kemudian ia memberikan penegasan kepada kita. Memahami Yesus, jangan kita hanya melihat Dia sebagai manusia biasa, tapi mari kita melihat Dia bahwa Dia adalah Allah yang kekal dan yang berkuasa atas segala sesuatu dalam hidup ini, dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang semakin hari semakin mendegradasi iman kekristenan, khususnya memahami tentang Yesus. Kalau saudara-saudara mendengarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, jangan pernah menerima itu. Belajarlah firman Allah dengan benar. Mempelajari firman Allah dengan sungguh-sungguh. Dan jangan mudah disesatkan. Tuhan Yesus memberikan peringatan bahwa menjelang akhir zaman, maka akan ada nabi-nabi palsu. Akan muncul pengajar-pengajar palsu. Dan sungguh disayangkan kalau banyak orang yang akan disesatkan. Oleh karena itu, setialah dalam mengikuti Yesus, dalam mengimani Yesus dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena di kesempatan ini kami boleh mempelajari sedikit daripada kebenaran firman-Mu yang memberikan kami sebuah penegasan kembali bahwa Engkau adalah Allah yang telah diutus di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami tetap memelihara iman percaya kami kepadamu dengan penuh keteguhan, dan kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran yang menyesatkan di tengah-tengah dunia saat ini. Terima kasih Tuhan, peliharalah iman jemaat-Mu, dan biarlah kami senantiasa tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Shalom.